kebajikan dan kebaikan. Jika kita baik di hadapan Allah, baik di hadapan makhluk-makhluknya Allah, maka dimanapun kita berada akan terpatrilah kebajikan dan kebaikan dalam berperilaku. Ketika kita melakukan kebajikan dan kebaikan dalam berperilaku, maka di sana sebagaimana di dalam kamus bahasa Arab tulis ma'luf muncit disebutkan ziyadatus sakinah was sa'adah, maka akan bertambahlah ketenangan dan kebahagiaan hidup. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa yawm tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimu wa tubu ila Allah wastaghfiruh. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada hari ini dengan kenikmatan yang telah Allah berikan, kita memasuki 1 Syawal, yang berarti hari ini adalah Idul Fitri. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, mari kita tetap senantiasa berusaha menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Sebagaimana tujuan siang Ramadan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kata la'allakum itu kalau dibahasakan Jawa, la'allakum menawa ora sira kabeh. Tattaqun, kalian semua bertakwa. Karena tattaqun itu berupa fi'il mudhari', berarti berproses, sedang berproses. Berarti Ramadan yang telah kita jalani dari tanggal 1 sampai tanggal 30, karena tahun ini istiqmal berdasarkan hasil sidang isbat. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari 123 titik yang sudah ditunjuk pemerintah, tidak ada satupun yang bisa melihat tanda hilal itu. Hingga sidang isbat memutuskan istiqmal 30 hari sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Idul Fitri itu terjadi di tahun ke-2 Hijriah, dan Rasulullah wafat di tahun ke-10 Hijriah. Berarti selama 8 tahun Rasulullah selalu sumuh liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Berpuasalah karena melihat dan berbukalah karena melihat. Dan Rasulullah 8 kali itu juga melakukan ru'yah, sehingga tradisi itu telah menjadi kebijakan dari pemerintah Arab Saudi untuk menentukan awal Ramadan, untuk menentukan awal Syawal, tetap menggunakan ru'yah. Walaupun ada teknologi hisab adalah untuk menyocokkan dengan titik sentral yang akan dilihat. Maka inilah yang kemudian kata la'allakum tattaqun, menawa ora sira kabeh, berarti siang Ramadan ini ada yang menghasilkan ketakwaan yang kualitas tinggi, ada yang menghasilkan Ramadan yang kualitas rendah, sehingga dapat diibaratkan kualitas Ramadan kita ini seperti kualitas kadar emas. Kadar emas yang paling tinggi adalah 99,99%. Kadar emas yang paling rendah adalah 0%, bahkan hanya kuning wujudnya, tapi isinya adalah tembaga atau perak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah hari kemenangan kita, di mana Rasulullah SAW telah menjanjikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang mengadakan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
maka akan diampunilah dosa-dosanya. Wa man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, diampunilah dosanya. Jika dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir tidak ada satupun malam yang kita lewatkan, insya Allah 99% kita akan mendapatkan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih banyak, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Itu artinya bahwa kita hari ini telah menyandang predikat telah diampuni dosa-dosanya itu. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, terampuninya dosa-dosa itu seperti baru dilahirkan atau tatkala baru dilahirkan oleh ibunya. Terampuni dosa dengan predikat seperti baru dilahirkan oleh ibunya ada dua makna. Makna yang pertama, betul-betul dosa ini habis, hilang dan musnah semua sehingga bersih, suci seperti bayi yang baru lahir. Makna yang kedua, selama bulan Ramadan kita betul-betul berpuasa, melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Mulut kita jaga, mata kita jaga, tangan kita jaga, dan semuanya kita jaga semata-mata bertakwa kepada Allah. Maka begitu Ramadan berlalu, perilaku kita seperti bayi, menyenangkan, menyejukkan, dan tidak sedikit pun kata-kata yang menyakitkan ataupun perbuatan yang dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun apa yang dapat kita peroleh itu adalah hubungannya dengan hak-hak Allah. Sekali lagi, terampuninya dosa itu adalah hubungannya dengan hak-hak Allah. Karena apa? Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan dimanapun engkau berada, kecuali baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Apa artinya? Baik dengan Allah itu adalah vertikal, baik dengan sesama makhluk Allah adalah horizontal. Jika kita lekatkan, maka akan menjadi simbol matematika, yaitu plus. Plus inilah yang disebut dengan ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Jika kita baik di hadapan Allah, baik di hadapan makhluk-makhluknya Allah, maka dimanapun kita berada akan terpatrilah kebajikan dan kebaikan dalam berperilaku. Ketika kita melakukan kebajikan dan kebaikan dalam berperilaku, maka di sana, sebagaimana di dalam kamus bahasa Louis Ma'luf Munjid disebutkan ziyadatus sakinah was sa'adah, maka akan bertambahlah ketenangan dan kebahagiaan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun dosa-dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia belum dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita saling meminta dan memberi maaf. Buktinya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini adalah hadis yang ke-4678, di mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, adadrun mal muflis, wahai sahabat, tahukah engkau siapakah orang-orang yang bangkrut? Qalu, sahabat-sahabat Rasulullah menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Bahwa orang-orang yang bangkrut di kalangan kami adalah man la dirham lahu, orang yang tidak punya duit, wala mata', orang yang tidak punya harta kekayaan. Kemudian Rasulullah meralat jawaban itu, faqala, maka bersabdalah Rasulullah SAW, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, yakti, yang datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bis sholati, dengan pahala sholat,
wasyami dengan pahala puasa, wazakati dan pahala zakat, wayati qad syatama hadza, namun selain membawa pahala sholat